Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua yang saat ini masih di rumah, terutama kelas 7. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester yang kedua. Nah, kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak tercela itu dibagi menjadi dua kata, yaitu akhlak dan juga tercela. Sebelum kita masuk pada bab akhlak tercela kepada Allah, kita pahami terlebih dahulu apa sih akhlak itu. Nah, akhlak itu adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan seseorang, baik buruk maupun baik. Nah, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Akhlak terpuji disebut juga akhlak mahmudah. Nah, akhlak terpuji itu adalah suatu perbuatan yang baik, suatu perbuatan seseorang di mana melakukan akhlak yang baik. Sementara itu, akhlak tercela adalah suatu akhlak yang tidak baik atau suatu akhlak yang buruk. Nah, akhlak tercela itu disebut juga akhlak mazmumah. Kemudian kita akan belajar tentang akhlak tercela kepada Allah, yaitu tentang riya. Nah, kita ada beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah pengertian riya, dan yang kedua adalah dalil larangan riya, yang ketiga adalah contoh perbuatan riya, dan yang keempat adalah akibat buruk riya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang pengertian riya. Nah, riya secara bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan. Nah, secara istilah, riya artinya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik buruk maupun perbuatan baik yang ia lakukan. Nah, perbuatan yang ia lakukan atau amal yang dia lakukan itu dimaksudkan agar dilihat oleh orang lain atau agar dipuji oleh orang lain. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan riya, itu niatnya itu bukan karena lillah, tetapi karena faktor lain, yaitu faktor ingin dipuji oleh manusia. Nah, riya itu hampir sama dengan sum'ah atau sepadan dengan sum'ah. Nah, apa sih sum'ah itu? Nah, sum'ah itu adalah suatu perbuatan baik seseorang yang dimaksudkan agar dipuji oleh orang lain, agar namanya masyhur di kalangan masyarakat, jadi agar terkenal. Nah, bedanya apa dengan riya? Kalau riya tadi adalah suatu perbuatan pamer, ingin dilihat oleh seseorang, tetapi tidak hanya perbuatan baik, akan tetapi juga hal-hal lain. Misalnya saja ingin pamer dengan kehormatannya, ingin pamer dengan jabatannya, ingin pamer dengan perhiasannya. Nah, berarti riya ini tidak hanya pamer berupa perbuatan atau kebaikan, akan tetapi pamer dalam hal yang lain seperti pamer barang, kemudian pamer jabatan, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini ada dalil tentang riya, yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika seseorang itu berbuat baik ingin didengar orang lain yang disebut dengan sum'ah, maka Allah itu akan
memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Sebaliknya juga, ketika seseorang itu berbuat riya, maka Allah juga akan memperlihatkan kejelekannya itu kepada orang lain. Nah, Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholata qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh-contoh riya. Yang pertama itu adalah contoh berupa sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang. Ini banyak sekali contohnya. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang itu, contoh yang pertama adalah perhiasan yang melekat pada dirinya. Jadi ia ingin memamerkan perhiasan yang dia pakai dengan maksud ingin dilihat oleh orang lain, dengan maksud pamer. Kemudian yang kedua adalah riya dengan pakaiannya, ingin dipuji oleh orang lain, pakaian saya bagus misalnya. Kemudian ada juga pamer dengan jabatannya, ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain bahwa dia itu adalah seorang camat atau seorang pak lurah atau seorang pejabat atau seorang bos. Itu dia pengen dihormati, dipanggil dengan nama-nama tersebut. Kemudian ada juga riya dengan status sosialnya, misalnya anak pejabat atau orang yang terkenal atau konglomerat dan lain-lain sebagainya. Nah, riya yang kedua, contoh riya yang kedua itu adalah riya dalam hal perbuatan. Perbuatan itu yaitu misalnya riya dalam hal bersedekah atau riya dalam hal kebaikan yang lain. Riya dalam perbuatan ini tadi contohnya yang pertama adalah riya dalam bersedekah. Misalnya seseorang ingin menyantuni anak yatim dengan maksud ingin dilihat oleh orang lain, dengan maksud agar dia itu dinilai baik oleh orang lain, dengan maksud agar dia terkenal di kalangan masyarakat. Jadi intinya seseorang itu melakukan kebaikan, niatnya bukan karena lillah, tetapi niatnya karena hal lain. Misalnya niat karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, riya itu juga berakibat buruk. Karena riya itu kan termasuk akhlak tercela tadi ya, yang disebut dengan akhlak mazmumah. Jadi akibat buruk riya yang pertama yaitu menghapus pahala amal kebaikan, dan yang kedua adalah tidak selamat dari bahaya kekafiran, dan yang ketiga yaitu mendapat dosa besar karena riya. Kita bahas terlebih dahulu yang akibat pertama yaitu menghapus pahala amal kebaikan, dan juga akibat yang kedua yaitu tidak selamat dari bahaya kekafiran. Nah, ini termuat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali syafwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu sholda la taqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Jadi seseorang yang ria itu tidak akan mendapatkan apapun, melainkan dia akan mendapatkan azab dari Allah. Setiap perbuatan yang mereka lakukan itu hanya menyita waktu, hanya sia-sia saja karena niatnya tidak karena Allah tetapi karena manusia. Nah, akibat ria yang selanjutnya yaitu ria itu mendapatkan dosa, karena ria itu termasuk dosa besar. Kenapa kok termasuk dosa besar? Karena ria itu termasuk syirik kecil. Nah, hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, lafalnya berbunyi, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghoru. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghoru qala riya'u. Yang artinya, sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi riya itu termasuk perbuatan tercela atau perbuatan keji, karena riya itu termasuk akhlak mazmumah yang sudah dijelaskan di awal pelajaran tadi. Nah, oleh sebab itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menghindari ria dan meniatkan segala sesuatu itu karena Allah. Nah, sekian dari saya. Semoga materi hari ini bisa dipahami oleh kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.